Shalom. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal. Boleh kasih salam kiri kanan kita, selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan perkatakan Mazmur 91, kemudian Pentakosta ketiga yang akan dibacakan melalui multimedia. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu kita mau katakan ini dari awal. Seorang anak telah lahir, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Engkau Allah, Allah yang perkasa, oh Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Kau Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kami sembahmu. Inalala bara 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 bara. Kami sembah Engkau. Syarala bara 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 bara. Kami sembahmu Tuhan. Haleluya. Biarlah kerinduan kami boleh terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir Bapa di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh. Kami percaya Tuhan, seorang bayi telah lahir ke dunia ini, bernama Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, yang akan membawa setiap kami kembali lagi ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Syarala bala 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 bala.
Kami mau sembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Bapa. Hari kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di antara setiap kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan itu melawat setiap kami. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama kita semua bangkit berdiri, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, Kau yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan. Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Jemaat saja katakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta,
Lebih lagi katakan dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di hari Natal ini kami akan menerima sukacita, kami akan menerima pengharapan, kami akan menerima kekuatan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Jemaat yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Boleh kita melambaikan tangan saudara. Selamat Natal. Selamat Natal semua. Bolehkah kita sorakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Puji Tuhan, kita mengangkat pujian kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah, Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan saudara. Kita mau nyanyikan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Lebih lagi katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus juru selamat. Lebih lagi kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami.
kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lebih lagi kita sorakan. Dia Yesus untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia. Boleh sebelah sini katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Lebih lagi saudara. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja Sang Abadi. Sebelah sini jangan mau kalah ya, kita katakan Dia lahir untuk kami. Dia, amin. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Sang penebus. Bersama-sama kita katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Boleh kita bertepuk tangan bagi Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sama-sama lebih lagi haleluya. Semua bersuka cita, amin. Siapa yang percaya Yesus telah lahir boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau memberikan persembahan pertama kita. Persembahan untuk misi untuk mendukung pelayanan penggembalaan di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu sama Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pertama kami. Persembahan untuk misi ya Tuhan, untuk mendukung pelayanan penggembalaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu saja semakin dibesarkan ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan untuk tangan-tangan yang belum memberi ya Tuhan, ajarlah kami agar di hari-hari berikutnya ya Tuhan, kami boleh belajar untuk memberi juga yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap memberi yang terbaik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau pujian dari awal, katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuat yang menopang setiap kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari Bapak Ibu kita semua boleh pakai berdiri, katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada, kami bersuka cita di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu bersama-sama Tuhan. Di gereja GBI Pos Pengumben, yang pengurapannya boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk turut campur-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Kau melihat kami boleh dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Ada suka, ada duka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami melewati padang gurun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau meluputkan kami dari segala maut mara bahaya. Dan kami boleh menikmati Tuhan, suasana yang indah Tuhan Yesus berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan terima kasih untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Sampai hari ini juga Tuhan, Kau tetap menyertai bangsa ini. 2023 Tuhan, kata orang dunia adalah masa resesi. Tapi kami yakin dan percaya jika kami berjalan bersama dengan-Mu, kami akan dicukupkan Tuhan. Kau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus,
Kau telah merancang 2023 dan Kau merancang kehidupan kami menjadi kepala bukan ekor. Masa depan penuh pengharapan karena di dalam-Mu Tuhan ada kuasa. Di dalam-Mu Tuhan Yesus ada kemenangan. Biarlah kami boleh sadar itu Tuhan, sehingga kami terus mencari wajah-Mu, terus masuk ke dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan lebih lagi sepanjang tahun 2023. Dan kami berdoa untuk bangsa ini yang akan mempersiapkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tuhan, kami yakin dan percaya Kau telah mempunyai calon Tuhan. Dan biarlah calon itu boleh jadi seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Siapapun itu Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kau yang memilih, karena Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, nubuat-Mu nyata atas bangsa ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan wakilnya. Kami yakin Tuhan segala sesuatu boleh terjadi. Dan 2023 Tuhan ada hikmat kuasa-Mu lebih lagi atas Pak Niko Tuhan bersama dengan wakilnya. Dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia cabang Gatot Subroto. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Yang memberkati Pak Niko bersama dengan keluarga. Dan dan para wakilnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pengurapan itu juga turun atas gembala di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita memberkati Pak Hendro. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu ada atas Pak Hendro. Kemanapun Kau utus tahun 2023 Tuhan, perbuatan yang dahsyat yang akan Kau lakukan bersama dengan Pak Hendro. Kami yakin dan percaya Tuhan, terus pundi-pundi Tuhan Yesus Kau penuhkan Tuhan Yesus pelayanan di tempat ini Bapa. Kirim Pak Hendro Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang memang membutuhkan kuasa-Mu. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena Kau yang punya rencana atas Pak Hendro. Berkati Pak Hendro bersama Ibu Hendro. Anak cucu mantu Tuhan Kau berkati. Pagari dengan barisan malaikat surgawi-Mu. Tempat tinggal mereka, kendaraan yang mereka pakai Tuhan. Kami yakin Tuhan ada kuasa-Mu. Penyertaan-Mu juga sempurna atas Ibu Rosa bersama dengan anak, mantu dan cucu. Tuhan Kau memberkati Ibu Rosa. Pakai Ibu Rosa Tuhan Yesus menjadi wanita milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia, wanita Betel Tuhan. Ibu Rosa bersama Sandra ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami hari ini. Di dalam kami merayakan hari kelahiran-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami telah bersuka cita Tuhan. Mengenang hari kelahiran-Mu. Dan biarlah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakai Tuhan Yesus Pak Hendro. Untuk bersama dengan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan. Firman yang akan kami dengar siang hari ini. Menjadi kekuatan kami. Menjadi kami untuk melangkah pasti Tuhan berjalan bersama dengan-Mu. Dan persembahan yang boleh terkumpul Tuhan, biarlah menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan, amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi ya Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui multimedia yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kami, Pak Niko ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap duduk diam di dalam hadirat-Mu dan menikmati ya Tuhan firman-Mu. Pakai setiap kami ya Tuhan, telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mata kami ya Tuhan untuk membaca kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh, kami siap ya Tuhan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023.
di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia yang hanya segede bakpao. Namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya.
menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpan memberikan catatan. Penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan dia. Kita hidup intim dengan dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya! Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru,
Ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru. Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya! Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat. Dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita. Bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri. Untuk menjadi murid. Menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022. Yesus pembawa pengharapan yang baru. Mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku
berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh. Sembah dia, sembah dia. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang sang Raja, sembah dan puji Dia sang Raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima, terima pengurapan Tuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Engkau baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perayaan Natal kita. Saya mengundang untuk Ibu Sandra untuk membacakan puisi Natal kita. Perwakilan dari Ibu-Ibu WBI. Natal. Kesibukan sejenak ditinggalkan dulu. Mari jejak kaki kita satukan. Jemari tangan, mari kita rapatkan. Kerinduan hati kita padukan. Di sini dan di saat ini, di perayaan Natal yang kudus ini, nuansa-nuansa indah Natal terlihat di mana-mana. Ornamen-ornamen Natal terpampang menghiasi nuansa. Terdengar senandung lagu-lagu Natal di mana-mana. Bunyi lonceng, gereja bergema memanggil seluruh umat pilihannya untuk datang beribadah, bersujud menyembah Dia, Sang Putra Natal, Yesus Kristus namanya. Pakailah waktu untuk menyambut anugerah Natal. Bukalah hati untuk menerima lawatan Tuhan. Dan berilah hidup menjalani damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami seperti palungan-Mu. Hadirkanlah kesukaan yang besar dalam persekutuan kami yang bersuka cita merayakan Natal-Mu saat ini. Hati yang terluka akan beroleh balutan cinta kasih Tuhan Yesus. Hidup yang hampa akan merasakan lagi kehangatan kasih Kristus Yesus. Sebab
Kristus yang sesungguhnya sudah datang ke dunia ini. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia yang telah datang dan yang akan datang kembali, Yesus Kristus namanya. Selamat Hari Natal. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Boleh lampu tolong dipadamkan. Untuk yang pertama, kita mau mengundang Pak Vicky, perwakilan dari koordinator ibadah raya, untuk menyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian kami mengundang Saudara Matthew sebagai Ketua Youth Pos Pengumben. Kemudian kami mengundang Ibu Sondang, perwakilan dari Imam Musik Pos Pengumben, untuk menyalakan lilin yang kedua. Kemudian kami mengundang Ibu Rosalina sebagai wakil gembala di tempat ini, boleh menyalakan lilin yang ketiga. Kemudian untuk lilin yang tengah kami mengundang Pak Hendro sebagai gembala di tempat ini. Puji Tuhan. Kemudian untuk lilin berikutnya kami mengundang Ibu Swinaga sebagai gembala kul Pos Pengumben. Boleh menyalakan lilin yang berikutnya, Bu? Silakan maju ke depan. Kemudian kami mengundang untuk Ibu Noni sebagai perwakilan dari kakak sekolah minggu di tempat ini. Untuk lilin terakhir kami mengundang Ibu Sandra sebagai Ketua WBI Pos Pengumben. Kemudian kami menutup untuk Pak Arifin sebagai kabit doa di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, di depan adalah pemimpin-pemimpin di gereja ini. Biarlah kita juga boleh mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara di depan ini agar tetap memimpin GBI Pos Pengumben ini agar tetap lebih maju, semakin diberkati, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita boleh nyalakan lilin kita juga. Kita akan menyanyikan Malam Kudus.
Mari angkat lilin kita mau katakan, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri, kita katakan, hai lihatlah, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi, waktu tentara surgawi. Puji Allah sebab nikmatnya, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap, ingatlah dunia yang. Sekali lagi kita katakan malam kudus, bersama-sama katakan, malam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Katakan Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak. Sekali katakan Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya ya Tuhan, dulu Engkau telah lahir ke dunia ini. Dan pada hari ini kami boleh merayakan itu ya Tuhan, bahwa Engkau boleh lahir di tengah-tengah kami. Engkau lahir Tuhan di hati kami Bapa, memberikan pengharapan yang baru atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan cinta-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan, di hari Natal ini, sukacita, damai sejahtera boleh terus melimpah dalam kami.
dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya. Lampu boleh dinyalakan. Bapak Ibu Saudara-saudara boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikutnya akan mendengarkan persembahan Natal dari anak-anak Youth Pos Pengumben. Sedikit cerita terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Youth Pos Pengumben ini sebelumnya sudah lama stop, tidak berjalan. Jadi ibadah di sini cuma ada ibadah sekolah minggu dan ibadah raya. Tapi puji nama Tuhan, di tahun ini kurang lebih bulan apa Kak Julius? Oktober ya? Bulan Juli. Bulan Juli kita adakan kembali ibadah Youth. Dan kita akan menyambut anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak muda, generasi penerus kita di tempat ini. Kita sambut anak-anak Youth Pos Pengumben. That's leading me to the place where I find peace again. You are the strength
keeps me walking. You are the hope that keeps me trusting. You are the light unto my soul. You are my purpose. You're everything. And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? You calm the storms, and you give me rest. You hold me in your hand. You won't let me fall. You steal my heart. You take my breath away. You take me in, take me deeper now. And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? And how can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're everything, everything. You're all I want, you're all I need, you're
bebas mengombet mengucapkan Selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Semuanya diberkati oleh Natal ini, amin. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kedua kita. Persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kedua kami ya Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah ini merupakan ya Tuhan ungkapan syukur karena Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi yang terbaik hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pengumuman singkat bahwa di minggu depan kita akan merayakan tahun baru. Ada hadiah yang banyak, door prize yang banyak yang bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Jadi mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk merayakan tahun baru bersama-sama di tempat ini. Biar sukacita itu boleh mengalir, tidak cuma sampai ke tempat kita doang, tapi biarlah boleh mengalir juga ke sekeliling kita juga. Amin. Amin. Baiklah, kita akan angkat lagi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita mau pujian dari awal, katakan ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan
pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya mau mengundang kita semua balik pagi berdiri, kita mau katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai lebih baik katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan kali ini kita mulai sembah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi setiap kami Bapa. Haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syarala bala 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 bala
Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.